Baik anak-anak, saat ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung besar induksi magnet pada kawat lurus panjang yang berarus listrik. Nah, soal yang akan kita selesaikan, Bapak sudah tuliskan di papan tulis sketsanya. Ada dua buah kawat dialiri arus listrik yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Kawat pertama arah arusnya ke atas, sedangkan kawat kedua arah arusnya ke bawah. Besar dari kuat arus listrik yang mengalir pada setiap kawat yaitu 4 ampere. Kawat 1 dan kawat 2 terpisah sejauh 1 meter. Yang ditanyakan adalah kita diminta untuk menghitung besar induksi magnetik pada suatu titik P, kita sebut titik P, yang terletak pada jarak 80 cm dari kawat kedua. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa untuk menghitung besar induksi magnet pada kawat lurus panjang berarus listrik, kita akan menggunakan hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart dituliskan sebagai berikut: B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa atau permeabilitas vakum. Besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sedangkan A itu adalah jarak dari kawat lurus ke sebuah titik yang ditanyakan besar induksi magnetiknya. Kita akan mulai mengerjakannya, tetapi sebelum itu kita harus menentukan dulu arah induksi magnetik pada titik P. Nah, Bapak teruskan kembali sketsa dari soal tersebut. Pada titik P akan merasakan induksi magnetik yang diakibatkan oleh kawat 1 dan kawat 2. Jadi kita akan lihat arah induksi magnetik pada titik P karena pengaruh kawat 1 kemana, dan juga arah induksi magnetik pada titik P karena pengaruh kawat 2 itu arahnya kemana. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk menentukan arah induksi magnetik pada kawat lurus kita menggunakan aturan tangan kanan. Arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah lingkaran keempat jari yang lain itu menunjukkan arah induksi magnetik. Sekarang kita perhatikan kawat pertama. Kawat pertama arahnya ke atas arus listriknya. Jadi Bapak terapkan kaidah aturan tangan kanan seperti ini, ya. Bapak buat seperti ini. Nah, di sebelah sini, kalau ini adalah kawat pertama, di sebelah kanan dari kawat pertama, arah arus listrik itu masuk ke dalam, dia akan melingkar, dan di sebelah kiri di sini dia akan keluar. Jadi di sebelah kanan ini masuk, kemudian dia melingkar, di sebelah kiri dia keluar. Nah, kita berikan simbol untuk arah ke dalam itu cross. Ya, ini dibaca arah masuk bidang gambar menjauhi pembaca. Tanda cross, masuk bidang gambar menjauhi pembaca. Sedangkan di sebelah kiri kita beri tanda dot. Dot dibaca keluar bidang gambar mendekati pembaca. Jadi kita sudah ketahui bahwa arah induksi magnetik di titik P karena pengaruh kawat 1 itu arahnya masuk bidang gambar menjauhi pembaca. Kita beri tanda cross. Nah, Bapak tuliskan di sini kodenya. B, ya, induksi magnetik pada titik P karena pengaruh kawat pertama. Selanjutnya kita lihat bagaimana arah induksi magnetik karena pengaruh kawat 2.
Pada kawat 2 kita berlakukan juga kaidah tangan kanan, arahnya ke bawah ya, ikuti seperti ini. Nah, ini di sebelah kanan kiri. Di sebelah kiri kawat itu arahnya masuk ke dalam, berarti kita beri tanda cross. Nah, ini akan melingkar, dan pada sebelah kanan kawat dia akan arahnya keluar bidang gambar ya, sesuai dengan kaidah tangan kanan. Sehingga Bapak bisa tuliskan di sebelah kiri kawat pertama itu cross, sedangkan di sebelah kanan dot. Nah, ini berarti kita sudah ketahui arah induksi magnetik di titik P karena pengaruh kawat 2 itu arahnya masuk bidang gambar, menjauhi pembaca. Bapak tuliskan seperti ini, B, P, 2. Nah, kita sudah tentukan arahnya. Setelah itu kita akan menghitung berapa besar induksi magnetik. Kenapa kita harus menentukan arah? Sekali lagi kita harus ingat, induksi magnetik, besar induksi magnetik itu adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam perhitungan, arahnya itu akan sangat menentukan, akan sangat mempengaruhi. Selanjutnya kita hitung berapa besar induksi magnetik. Kita mulai dari besar induksi pada titik P karena pengaruh kawat pertama. Kita masukkan persamaannya, mu 0 I1, artinya kuota arus listrik pada kawat pertama, per 2pi A1. Jarak titik P dari kawat pertama A1. Kita isi angkanya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 4 ampere per 2pi. Berapa jarak A1? Ya, jarak dari titik 1 ke jarak dari kawat 1 ke titik P. Nah, karena jarak kedua kawat adalah 1 meter, sedangkan P itu berjarak 80 cm dari kawat 2, berarti jarak P dari kawat 1 itu adalah 20 cm selisihnya. Nah, 20 cm saat kita mau mengisi di sini ya, di 20 cm kita harus konversi ke satuan meter. Kenapa? Karena mu 0 tadi satunya itu adalah Weber per ampere kali meter. Jadi A-nya juga kita harus konversi. Ya, 20 cm itu sama dengan 0,2. Bapak langsung tuliskan dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. 0,2 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, seperti ini kita mulai mengerjakan. Ini boleh kita langsung bagi 4pi dengan 2pi, hasilnya 2. 2 dengan 2 itu bisa saling membagi, maka tinggal 4. Kita tulis 4 kali 10 pangkat, ini min 7 min 1, berarti 10 pangkat min 7 dikurang min 1, hasilnya min 6. Satuannya adalah Weber per meter kuadrat. Nah, demikian perhitungan besar induksi magnet pada titik P karena pengaruh kawat pertama. Selanjutnya kita hitung berapa besar induksi magnetik pada titik P karena pengaruh kawat kedua. BP2 sama dengan mu 0 dikali I2 per 2pi dikali A2. Kita tinggal mengisi angkanya, 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 4 per 2pi. A2 tadi adalah 80 cm. Kita konversi ke meter, hasilnya 0,8. Langsung kita tuliskan dalam bentuk perkalian 10 berpangkat. 0,8 itu adalah 8 kali 10 pangkat min 1. Nah, kita bisa langsung selesaikan. 4pi bagi 2pi, di sini 2, hasilnya 1. 2 kali 4, 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Ini bisa langsung selesai. Kita dapat 1 dikali 10 pangkat
min 6 Weber per meter kuadrat. Jadi kita sudah peroleh berapa besar induksi magnetik di titik P karena pengaruh kawat 1 dan kawat 2. Nah, ini belum selesai, kita disuruh mencari di titik P. Nah, karena di titik P dipengaruhi oleh 2 kawat, berarti untuk menghitung besar total dari induksi magnetik di titik P, kita tuliskan seperti ini. BP1, BP sama dengan BP1 ditambah BP2. Nah, perhatikan baik-baik karena ini vektor. Kebetulan dari soal yang kita kerjakan, arah induksi magnetiknya itu searah, ya, sama-sama ke dalam. BP1 arahnya ke dalam bidang gambar, BP2 juga arahnya ke dalam bidang gambar, sehingga saling menguatkan. Nah, karena saling menguatkan, maka tandanya tidak berubah, tetap plus, ya. Ini menjadi plus. Kalau dia berlawanan arah, pasti akan saling melemahkan. Pasti tandanya nanti itu akan minus karena ada pengaruh arah. Ini langsung saja. 4 kali 10 pangkat min 6 ditambah 1 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter kuadrat. Nah, demikian cara menghitung besar induksi magnet pada kawat lurus panjang yang berarus listrik. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi yang sedang kita pelajari saat ini mengenai induksi magnetik.